Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Mas Adi Praetno, analis politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Debat ini akan berlangsung pada 12 Desember mendatang sampai 14 Februari atau dari pertengahan Desember hingga Februari. Tapi yang cukup menarik atau yang membedakan tak ada debat khusus para calon wakil presiden di seperti 2014 sama 2019. Nah, menurut Anda Mas Andi, apa alasannya terjadi perubahan format debat seperti ini oleh Komisi Pemilihan Umum? Saya kira KPU harus menjelaskan kepada publik apa sebenarnya alasan akademik dan ilmiahnya. Kenapa debat Capres dan Cawapres ini berubah dari pemilu sebelumnya 2019 yang lalu. Karena kan sebenarnya publik kan sedang menunggu-nunggu. Jangan sampai misalnya setiap keputusan politik yang dikeluarkan oleh KPU ini kan memantik satu spekulasi yang liar yang justru itu kontraproduktif terkait dengan pembangunan kualitas demokrasi Indonesia. 2019 yang lalu saya kira format debatnya cukup ideal. Ada pasangan Capres dan Cawapres hadir dalam 2 kali debat gitu ya. Kemudian antar Capres 2 kali dan kemudian ada head to head antara masing-masing Cawapres. Sehingga publik melihat bagaimana kualitas kepemimpinan di Indonesia, kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mewakili sebagai kandidat presiden dan wakil presiden di Indonesia. Nah, yang kedua, Mas, jangan sampai ada dugaan-dugaan liar. Misalnya KPU ini berupaya untuk menutupi kelemahan salah satu kontestan yang dinilai belakangan ini tidak terlampau mau untuk menghadapi panggung-panggung perdebatan publik. Ini tidak bagus sebenarnya, karena apapun judulnya, publik kan ingin tahu seberapa hebat soal visi misi, seberapa hebat kapasitas calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, KPU harus memberikan pernyataan secara terbuka yang tentu rasional ya. Apa yang kemudian membuat debat Capres di 2024, Cawapres khususnya itu ditiadakan. Karena kan publik tidak mau hanya membeli kucing dalam karung. Publik itu tidak mau bahwa Capres dan Cawapres yang bertanding itu tidak memiliki gagasan, tidak punya narasi-narasi besar, tidak punya diskursus yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tentu Pilpres yang kita harapkan di 2024 bukan soal bagaimana ganti presiden dan wakil presiden yang baru, tapi tentu kita ingin punya presiden dan wakil presiden yang memiliki portofolio politik yang cukup luar biasa. Kalau mau jujur sebenarnya dulu dalam konteks perdebatan Cawapres, publik melihat Kiai Ma'ruf Amin misalnya itu underestimate karena harus berhadapan dengan Pak Sandiaga Uno yang dinilai pengalaman yang cukup mentereng ya, ekonom, pengusaha, dan saat itu memang cukup digandrungi oleh kalangan publik. Tapi dalam debat publik saat itu antara Kiai Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saya kira cukup berimbang. Jadi jangan sampai misalnya keputusan KPU ini hanya untuk menutupi kelemahan salah satu figur tertentu yang untuk penyampaian visi misi. Inilah yang saya kira memang KPU sedang dipertaruhkan betul kredibilitasnya terkait dengan penyelenggara pemilu 2024. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu KPU ini kan selalu bicara bahwa debat kandidat Capres itu tidak perlu bicara muluk-muluk, bicaralah yang realistis. Apa-apaan KPU ngurus soal apa yang harus diomongkan oleh masing-masing calon. Justru dalam debat kandidat itu bicara tentang narasi besar, bicara tentang visi misi, bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh calon pemimpin di masa yang akan datang, Mas. Supaya rakyat itu tahu pemimpinnya siapa yang jago ngomong, siapa yang jago visi misinya, yang kemudian ini akan menjadi preferensi pilihan politik datang ke TPS dan memilih mereka. Ya, memang cukup menarik kalau di tahun 2019 lalu ada sesi untuk debat Cawapres 1 kali, kemudian 2 kali untuk Capres dan 2 kali bersamaan. Namun KPU sendiri melalui ketuanya itu Hasyim Asyari ini menjelaskan sebenarnya Mas Adi bahwa konsepnya ini adalah teamwork antara Capres dan juga Cawapres untuk menyampaikan gagasan. Nah, kalau Mas Adi sendiri melihatnya ini seperti apa dan dampaknya untuk publik mengukur kualitas Cawapres tapi dengan konsep ataupun juga format yang hadir secara berdua ini seperti apa? Publik itu melihat Cawapres selama ini hanya sebatas ban serap, hanya sebatas pelengkap penderita. Cawapres itu hanyalah ornamen-ornamen yang dinilai tidak terlampau penting dalam kontestasi pemilu, Mas. Oleh karena itu, ketika ada formulasi debat Capres dan Cawapres, perdebatan yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah soal Cawapres. Jangan sampai kesan bahwa Cawapres itu hanya sebatas ban serep dan pelengkap penderita, itu faktual dan nyata adanya. Oleh karena itu, kalau bisa memang KPU harus mengubah keputusan politiknya, harus ada debat pada level Cawapres, sehingga Cawapres yang tampil itu bukan hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi Cawapres itu adalah mereka yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak dan ide-ide besar. Bagaimana untuk membuat Indonesia 5 tahun ke depan
itu menjadi Indonesia yang jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan dari masing-masing tim sukses khususnya, baik tim sukses 1, 2, dan nomor 3, itu mereka menyatakan siap, Mas, untuk berdebat secara terbuka. Mau lengkap capres dan cawapresnya oke, mau tidak lengkap juga oke. Inilah yang saya kira KPU itu tidak bisa menangkap bagaimana aspirasi publik, tidak bisa menangkap bagaimana keinginan para capres yang nantinya siap bertanding. Oleh karena itu, saya khawatir KPU ini mereduksi bagaimana pemilu 2024 itu ya hanya sebatas perdebatan formalitas, garing, nggak ada substansinya yang bisa disampaikan oleh kepala publik. Kalau soal kekompakan menyampaikan narasi dan ide-ide besar, ya saya kira kekompakan itu kan tidak harus saling bergantian, tidak harus misalnya tampil dalam satu forum, harus dites satu persatu, capresnya bicara apa, setelah itu kemudian cawapresnya bicara apa, lalu kemudian antar capres dan cawapres ini saling bertemu dalam satu forum. Itu kan luar biasa, Mas, sehingga kekuatan politik capres dan cawapres itu bisa diiris satu persatu siapa yang sebenarnya memiliki kapasitas dan narasi-narasi besar, terutama terkait dengan perbaikan bangsa, terkait dengan ekonomi, terkait dengan hukum, kemudian terkait dengan demokrasi, tentang infrastruktur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira kalau kita melihat pembicaraan publik selama beberapa hari ini, memang sangat kecewa dengan keputusan-keputusan politik KPU yang terkesan memang ini akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia, terutama ketika perdebatan soal cawapres itu ditiadakan. Terutama misalnya sebelumnya ketika KPU bicara bahwa capres itu bicara yang konkret-konkret saja. Kalau bicara konkret ya bantuan sosial, Mas. Kalau mau bicara konkret dan realistis itu ya bicara cash and carry, tidak bicara ide-ide besar. Padahal visi misi debat kandidat adalah diskursus, sesuatu yang sifatnya ideal dan penting untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Saya kira di situ positioning saya. Baik, Mas Adi, memang yang sangat penting adalah bagaimana tidak hanya presidennya saja, tapi bagaimana pendampingnya ini bisa saling melengkapi gagasan-gagasan, salah satunya melalui diskusi ataupun juga debat politik khususnya atau sesi di debat cawapres. Terima kasih Mas Adi Praetno. Ya, KPU mendadak ubah format debat Pilpres 2024. Tahun ini tidak ada debat khusus Cawapres. Kita akan bahas bersama Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, KPU kan klaimnya tidak ada intervensi, sudah sesuai kok sama undang-undang. Pendapat Anda? Ya, ini yang memang harus diperjelas oleh KPU ya, karena narasinya kan debat Cawapresnya ditiadakan. Tetapi KPU berdalih bahwa bukan ditiadakan, tapi porsinya kemudian lebih banyak dengan tetap menghadirkan capres. Jadi pasangan calon tetap dihadirkan, tetapi kemudian porsi cawapres untuk berdebat lebih banyak. Sementara kalau kita baca pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di bagian penjelasannya, ini undang-undang tentang pemilihan umum, Mbak Nitya. Di sana disebutkan secara eksplisit bahwa debat pasangan calon sebanyak 5 kali, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Jadi debat itu spesifik. Capresnya 3 kali, cawapresnya 2 kali. Nah, kemudian ketika misalnya disebut bahwa semua akan terus dihadirkan selama 5 kali debat, didampingi bahasanya. Kalau 5 kali semua hadir dan kemudian demi kebersamaan tidak masalah. Hadir itu kan bukan berarti harus ikut berdebat gitu ya. Tetapi yang berdebat itu tetap harus dengan formula 3 capres dan 2 cawapres begitu. Jadi ketika disebutkan memang 3 kali capres, 2 kali cawapres, ya ikuti saja ketentuan yang sudah ada. Karena situasinya, ini kita harus lihat ini secara jernih. Kenapa persoalan ini mencuat meskipun narasi KPU menyebutkan akan tetap ada, porsinya cawapres akan tetap lebih banyak begitu ya. Bedanya mereka hadir bersama-sama, tetapi sekali lagi harus ingat situasi 2024 itu tidak sama dengan pilpres sebelumnya. Kita harus ingat kehadiran pasangan calon di 2024 ini diawali dengan kontroversi yang sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya ada nuansa-nuansa yang bisa memicu spekulasi, maka itu akan ditangkap dengan cepat oleh publik. Itu berkaitan dengan kepentingan atau kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh calon-calon tertentu. Jadi dalam situasi hari ini, niat baik pun tidak cukup. Kemampuan untuk menjelaskan bahwa terobosan, inovasi, niat baik itu ditopang dengan aturan main yang juga mendukung tidak akan ada pelanggaran terhadap aturan main, itu juga perlu. Ketika misalnya undang-undang sudah menyebut ya tadi, debat itu 5 kali, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres, lalu kemudian narasinya agak disimpangi dengan pernyataan mereka akan datang berpasangan, tetapi kemudian ada sesi di mana porsinya cawapres lebih banyak, itu kan akan bisa ditangkap dengan akan tetap ada bantuan begitu ya dari si capres ketika
debat sedang berlangsung. Spekulasi atau kemudian dugaan-dugaan seperti itu yang sebenarnya akan merugikan KPU. Jadi dalam hal ini menurut saya diksi-diksi yang bisa menimbulkan spekulasi ataupun kemudian blunder, karena tadi ya kita harus pahami ini pilpres yang tidak sama dengan 2019. Ya, situasinya Bisa begitu jadi berbeda dengan adanya 3 pasangan calon ini ya. Tapi begini Mbak Titi, kalau kemudian tudingan kan tidak bisa terelakkan ya, itu sudah keluar, terlontar begitu. Anda melihat kalau spekulasi seperti ini dibiarkan, siapa yang kemudian dituding paling diuntungkan dari 3 paslon dengan adanya format seperti ini? Iya, jadi tidak salah ya kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini menguntungkan misalnya cawapres Gibran. Ini kenapa tidak salah? Karena ketika misalnya mereka membuka data, siapa sih yang paling jarang berbicara kepada publik, siapa yang paling jarang hadir ketika diundang berdiskusi atau kemudian uji publik, itu kan data-data yang bisa diungkap oleh pihak-pihak ketika misalnya situasi hari ini hal itu tersedia begitu ya. Dan itu tidak salah kalau dihubung-hubungkan dengan kemudian situasi KPU tetap akan mendatangkan pasangan calon, tetapi ada sesi yang porsi cawapresnya tetap banyak. Padahal sih niat baiknya KPU itu oke lah ya gitu ya. Tetapi sekali lagi situasinya hari ini tidak sama. Kalau kemudian itu berlaku di pemilu 2019, 2014, mungkin narasinya tidak akan sampai sejauh itu begitu. Tidak akan ada masalah begitu ya. Tetapi situasinya itu ada di hari ini. Kehadiran salah satu pasangan calon saja itu sudah menuai kontroversi. Misalnya dengan putusan MK, lalu kemudian kita menunggu begitu lama putusan Mahkamah Konstitusi 90, lalu ditunggu kembali putusan yang menguji soal hal itu kembali putusan 141. Jadi dinamika itu tidak bisa dilepaskan. Saya mencoba memahami logikanya Mbak Titi. Kalau dikatakan jangan sampai, justru kenapa dihadirkan sepasang secara komplit di setiap debat ini, karena supaya kesempatannya sama. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya? Menurut Anda dari kacamata awam, seberapa penting kemudian debat khusus cawapresnya? Ya begini Mbak, walaupun undang-undang dasar kita, undang-undang itu kan menempatkan kekuasaan itu ada pada presiden. Tetapi kalau ada hal yang membuat presiden tidak bisa menjalankan kewajibannya, penggantinya itu adalah cawapres, adalah wakil presidennya. Nah oleh karena itu dalam hal pemilu itu memilih pasangan calon, ada capres, ada cawapres, maka ketika pengganti presiden adalah wakil presiden, ketika dia berhalangan tetap dan seterusnya, publik juga perlu tahu begitu ya, bahwa pasangan calon ini ditopang oleh calon wakil presiden yang punya kapasitas dan kredibilitas untuk suatu waktu menggantikan presiden yang bisa jadi berhalangan begitu ya. Tidak bisa memastikan situasi itu akan terjadi, tetapi itulah desain undang-undang dan undang-undang dasar dan undang-undang kita. Karena kenapa? Wakil presiden itu bukan hanya aksesoris. Wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara begitu. Kita bahkan harus misalnya menempatkan situasi di mana setiap saat atau sewaktu-waktu wakil presiden bisa saja menjadi presiden karena situasi yang tidak terduga, peristiwa luar biasa dan seterusnya. Itulah desain konstitusional dan ketatanegaraan yang sudah kita anut selama ini. Lagi pula begini, undang-undang itu sudah mengatakan, baik pasal 277 ayat 1 penjelasannya, debat itu 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres. Kemudian di peraturan KPU juga demikian, di pasal 50 ayat 1 peraturan KPU 15 2023. Nah ketika desainnya sudah seperti itu, kan lebih sederhana kalau KPU ngomongnya begini, debatnya 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres, tapi di setiap debat semua pasangan calon harus hadir lengkap, tetapi yang berdebat adalah capres untuk 3 kali, cawapres 2 kali. Ini pasti tidak akan ada masalah. Tetapi misalnya ketika semua harus hadir, tidak ada yang spesifik, capres, cawapres, semua akan berdebat, bedanya porsinya, giliran debatnya capres, porsinya capres lebih banyak, giliran debatnya cawapres, porsinya cawapres lebih banyak. Hal seperti itu tidak akan kemudian mudah diterima, mudah sekali. Artinya supaya publik tetap bisa melihat kualitas cawapres dari debat, kesempatan debat yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Saya sepakat. Terima kasih Mbak Titi. Merdeka! Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 2013 lalu pemilihan gubernur Jawa Tengah
PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.